warahmatullahi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, sebagaimana biasanya Bapak dan Ibu sekalian, pada acara Lintingkung atau Olah Sehat Lintingkung ini dari Sasana IKPLN Daerah Indonesia Power yang dilakukan secara online, masih belum bisa secara offline, tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita atau silaturahmi kita. Baiklah, pembukaan telah kami sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan ucapan selamat pagi dan dilanjutkan dengan pemutaran video dan diakhiri dengan acara penggugah hati. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Sugeng Sutarjo untuk menyampaikan selamat paginya mewakili Bapak Ketua kita atau Pak Nyaman. Terima kasih. Kami persilakan Pak Sugeng. Siap. Siap. Masih Pak Di. Di monggo. Ini saya berdua nih Pak Edi, nggak apa-apa ya? Silakan. Honornya diparuh, diskon. Ya. Nanti honornya bagi dua ya, bagi dua. Ya. Tapi Pak, kangen tak pegangin ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, ada titipan pantun dari Pak Darsono nih. Bisa aja. Ya, ikan sepat katanya bukan ikan kembung. Ikan sepat makan kangkung ya. Pengen sehat. Nah, pengen sehat? Mari berlintingku. Yeah. Wah, ada gangguan nih Pak Edi. Enggak. Aku dengar suara Mas Sugeng. Silakan. Dengar ya, gambarnya nggak kelihatan di sini. Baik. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bersilaturahmi, ya, berkat nikmat Allah, ya. Pastinya kalau nggak ada nikmat Allah kita nggak bisa silaturahmi seperti ini, ya Pak Dar ya. Wah, Pak Dar tambah muda nih. Tambah ganteng. Tambah ganteng ya. Iya, tambah ganteng. Baik. Seperti biasa, ya. Setiap perjumpaan kalau diawali dengan senyum pasti sejuk, ya. Sejuk dan pastinya tidak ada dusta di antara kita. Benar nggak Pak Edi? Ini alhamdulillah ada dari Grati Pak. Pak Hendro. Dari Grati. Ya. Wajahnya tampakkan Pak Hendro. Mau di foto Mana, ini. Pak Hendro? Itu. Sudah, Pak. Oh iya. Sarungan nggak apa-apa Pak. Mana Pak Hendro? Mana? Itu ada. Aku ngimpi opo ya ada Pak Hendro. Oh, jangan dia ini Pak di siapa yang bagus Pak, takut motong nanti aku malah. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Ya, sekali lagi ikan sepat bukan ikan kembung ya. Jadi kalau kita ingin sehat, mari kita berlintingkung ya. Nah, semangat berlintingkung. Oke. Senyum sudah senyum. 5 menit. Kelamaan. Ya. Ayo Mas, senyum 3, 2, 1 difoto. Senyum ikhlas ya, ikhlas, jangan senyumnya seperti dipaksakan gitu, kayaknya nggak ikhlas gitu. Coba senyum. Ya. Ya udah cukup, senyum cukup ya. Jangan lama-lama. nanti disangkanya konser kalau lama-lama. Baik, kemudian ada yang belum mengisi perut? Saya pikir ngisi formulir. Udah. Oke. Sudah. Udah. Iya. Saya belum. Macetnya belum nih. Di dalam ada itu bisa goreng. Benar. Ya. Baik. Nih
Pak Darsono bingung nih. Ini Pak Sugeng di mana? Ini kok ada Pak Setio gitu kan. Apa, Terasa, Pak? memang rasanya sejuk, udaranya beda Jakarta dengan Merica, Pak Dar. Iya, bener, Pak. Jakarta sudah polusi. Betul. Iya kan? Baik. Kalau sudah diisi ya, perut tidak kosong ya, tidak kosong. Kemudian mari kita niatkan ya olahraga pagi kita, olah sehat pagi kita dengan mengucapkan atau dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah ya. Biasanya kalau insya Allah dengan Ummul Quran apa yang kita kehendaki insya Allah terkabul. Amin. Walikulianatin solehah. Syai'ulillahilhamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, selanjutnya mari kita berjel-jel ya, berjel-jel. Ya, jel-jel itu juga setengahnya berdoa juga ya. Dengan syarat ya, dengan syarat pandang. Siap, siap. Ini ada syaratnya jel-jel dipandang. Dibuka mic-nya. Mute-nya ya, dibuka ya. Dibuka. Ya percuma dong kalau jel-jel mic-nya dibuka. Buka. Terus, ya, oke. Suaranya boleh keras. Pak Arifin nggak melarang nih. Siap, siap. Ya, siap. Ini bukan untuk pandang aja nih ya, untuk semuanya ya. Baik. Ya. Mari kita berjel-jel. Yang pertama biasa PLN Jantung Indonesia. Bisa dibayangkan namanya jantung ya. Waduh, itu fatal itu pandang kalau misalnya nggak bergerak gitu. Iya. Begitu vitalnya ya PLN itu. Alhamdulillah. Yang kedua IKPLN. Nah, IKPLN apa pandang? Sejahtera. Ya. Ya. Sekarang udah sejahtera belum pandang? Ya, lumayan. Lumayan. Mudah-mudahan bertambah Ya. sejahtera ya. Kita asal berdoa sejahtera nanti tambah-tambah berdoa ya. Karena kata Pak Arifin ya, Allah akan menambah nikmat kalau kita bersyukur. Iya, Bersyukur dan memohon juga. Nah, jadi setelah IKPLN kita semua sehat. Sehat. Nah, ini juga doa nih. Kita mau sehat. Dan yang terakhir, Lintingkung Jaya. Oke. Baik, Bapak sekalian. Nggak ada ibunya ya. Belum. Mari berapa orang nih? 14 ya. 13 ya. 13. 14. Ini 15, 13. memastikan ke Bapak sekalian bahwa kegiatan olah sehat kita itu dimonitor sama IKPLN Pusat. Makanya kami mohon dukungan kawan-kawan unit. Kondisi seperti ini akan kita laporkan ke IKPLN Pusat melalui surat informasi tentang kegiatan olah sehat komunitas olah sehat di Sasana daerah Indonesia Papua. Demikian yang dapat kami sampaikan tadi waktu kami kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugeng. Sambutannya begitu menyemangati kita tadi. Sejenak saya juga boleh menegur, ada Pak Sukartijo baru bergabung, Pak Joko, Mas Joko, Pak Hendro. Iya, Pak Joko mana? Suralaya. Saya kangen berat Pak Edi. Iya, boleh kita undang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Oke. Baik, mohon izin saya mulai untuk pemutaran videonya. Terima kasih.
Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya yaitu dari Pak Arifin akan menyampaikan penggugah hati dari Pak Arifin lanjutan dari beberapa minggu yang lalu. Kami persilakan Pak Arifin. Mute-nya Pak Arifin. Oh iya. Masih belum Pak? Mic-nya Pak. Memang. Mute. Oke. Ini kayaknya apa namanya kita kasih kesempatan Pak Edi ya kepada bapak-bapak yang lain nih. Kan pengalaman hidup lah selama ini karena pasti ada yang sangat terkesan ya selama hidup Pak ya. Baik. Ya siapa? Sebari kan Pak Dadang kan cerita mengenai musibah itu kan saya juga sebenarnya aja. Iya, Ya, surprise ceritanya kaget. sekarang pun saya tidak lupa apa kejadian itu ya pernah Iya. kejadian gitu kemudian ada mobil yang terperosok ke jurang gitu dan ternyata Pak Dadang sendiri yang ngalamin gitu. Kalau ceritanya saya tahu Pak denger ya, tapi orang-orangnya siapa aja kebetulan baru tahu kalau Pak Dadang merupakan salah satu. Dulu kan saya tidak tahu Pak siapa Saya- orang-orangnya. Iya, baru tahu Saya Pak. di, Iya. duduk paling depan lagi Pak Edi, dekat supir, pinggir supir. Alhamdulillah. Terus saya Iya. dengar aja kan dengar ada kecelakaan katanya mobil kemudian terperosok ke jurang gitu Iya, kan. iya. Saya cuma dengar saja. Ya ternyata sekarang langsung dari Sumber berita. Pak, Ya. itu Luar biasa berbagi ya, informasi. mana Baik. hikmahnya ya Pak Dadang ya. Iya. Hikmahnya dan untuk kita semua dan Ya, terapinya Pak. juga ternyata itu bisa jadi ini juga Pak. Jadi pelajaran buat kita ya harus Iya. banyak kegiatan kan gitu kan. Kegiatan karena traumanya itu kan tidak mudah itu hilang. Ya, benar Pak. Trauma Iya. kalau sudah kejadian seperti itu Pak. Ih, ada kan Susah Pak, pilot pesawat terbang karena ya, itu kan takut. sendiri Pak yang ngalamin. Betul, dulu pilot pesawat terbang yang jatuh di Jogja itu kan Pak, pilot Garuda jatuh Oh di iya. Jogja itu kan. Selamat dari semua kan, alhamdulillah. Itu pilotnya udah nggak bisa nerbangin lagi pesawat Pak. Nggak bisa. Karena dia begitu duduk di kokpit gemeteran katanya. Gemeteran. Dan kebetulan Pak, yang pramugari yang kecemplung di Sungai Bengawan Solo itu, Ya, saya sempat kenal pada akhirnya setelah kondisi aman. Dia cerita, saya kan yang itu Pak Edi, yang korban yang waktu di Bengawan Solo, apa pesawat yang terjun itu, saya itu. Oh iya, gitu. Terus ceritanya gimana? Ya saya terus terang aja tanpa pembungkus baju sama sekali karena turbulensi. betul. Iya, karena turbulensi itu, jadi dia ditolong ya langsung diberi kain-kain kayak batik, ditolong begitu Pak. Ada penolongnya. Dia mengatakan sendiri itu, gitu Pak. Mungkin yang lainnya Pak, silakan Pak Joko, mungkin orang-orang humas ini biasanya banyak nih Pak. Ya kan, cerita apa saja. Humas itu kan anu Pak, kalau bahasa ininya komunikasi, dia pemadam api Pak. Jadi kalau ada yang protes-protes itu humas suruh maju Pak. Nah, mungkin Pak Joko mungkin ayo pengalaman. Boleh Pak Edi, Pak Ketua. Silakan. Kebetulan saya punya pengalaman dan tentu dikaitkan juga dengan latihan litingkung ya, seperti yang Oh, Pak gitu. Ketua katakan bahwa betapa litingkung itu berpengaruh terhadap stamina dan terhadap kesehatan. Ya, itu saya alami. Saat itu istri mengusulkan atau mengajak ya nengok anak yang di Malang. Wah, asik banget nih perjalanan. Dan rencananya bawa mobil atau nyetir ya. Karena memang jarak jauh nggak mungkin lah sendiri atau agak kecil kemungkinannya. Saya ngajak adik rencananya supaya dalam perjalanan bisa gantian nyetirnya. Maklum itu hampir 12 jam bisa sampai lebih dari 18 jam lah itu jarak dari Serang ke Malang. Dilalah ya atau senatullahnya ternyata adik nggak bisa. Sementara saya dan istri serta 2 kakak perempuannya sudah merencanakan matang, sudah pingin berangkat ya, nengok anak dan nengok saudara yang di Jogja dan seterusnya. Akhirnya karena memang sudah direncanakan, berangkatlah saya berempat, laki-lakinya sendiri.
Pak Ketua, Pak Arifin. Nyetir sendiri. Banyak yang, wih, emang kuat. Waduh, katanya, bukan perjalanan jauh. Banyak yang menyaksikan dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan, bukankah itu jauh sekali? Ya. Khawatir ya. Dengan Bismillah, karena memang sudah direncanakan matang, berangkatlah kami berempat, seorang laki-laki dengan 3 orang perempuan ya, istri saya dan 2 kakak perempuannya. Bismillah. Satu kejadian Pak sebelum berangkat, yaitu lagi Allah ya, dompet saya hilang. Tuh. Dompet yang isinya KTP, STNK dan semua surat-surat hilang. Allahu Akbar. Lah, gimana ke sana kalau tanpa surat satu pun? Sempat terpikir mau menggagalkan gitu Pak Edi. Tapi ternyata ya saya nggak enak juga ke keluarga yang sudah semangat begitu. Akhirnya saya ke BCA ngurus karena hilangnya di sekitar BCA, di ATM BCA. Ternyata nggak bisa, harus pakai surat kehilangan. Akhirnya ya saya ke kepolisian berbekal surat selembar ya, surat kepolisian itu berangkatlah ke Malang. Dan saya menghindar dari jalan-jalan yang kemungkinan jalan umum ya, hingga jalan tol. Hingga sampai di Cirebon, sempat melihat wisata di Cirebon. Kemudian karena memang udah agak-agak sore, agak malam, bermalamlah di Pemalang. Luar biasa, bermalam di Pemalang. Besoknya juga berangkat ke Jogja. Masih sendiri, lihat kilometer, 400 kilometer, luar biasa. Benar. Tapi itu tadi dengan santai, dengan ya ngobrol di mobil dengan keluarga, dengan kakak perempuan juga, sampailah di Jogja disambut dengan adik misan ya, adik misan. Itu juga sampai ternyata plus ya Pak Arifin, plus kesasar. Walaupun berbekal map, Google Map, tetap aja tuh Pak Edi. Sampai ternyata keluarga yang di Jogja katanya sampai jam 5-an, ternyata sampai jam 7 belum nyampe, jam 8 malam baru nyampe. Allah. Disuruh belok kiri terus ya. Belok kanan. Bahkan si Google itu ada satu kenangan, itu membawa belok kiri, lah jalannya kecil banget, nggak yakin, akhirnya belok kanan, belok kiri, saya ngambil kanan, waduh, karena jalannya kecil, tambah khawatir gitu. Akhirnya singkat kata sampailah di Jogja di rumah adik kan, senang banget dikunjungi, mereka sekeluarga dikunjungi, senang banget ya. Dan kita juga senang bisa ketemu setelah sekian lama nggak ketemu. Besoknya jalan lagi menuju Malang, mampir ke Masjid Syekh Zaid itu yang baru. Sempat alhamdulillah yang menikmati terus sehingga sampai Malang dengan tanpa ganti-ganti supir. Yang merasa kaki dan duduk yang lama serta kondisi kok alhamdulillah nyaman. Saya berpikir alhamdulillah mungkin ini salah satunya berkat rajin latihan tingkung. 3 kali IKPLN, 2 kali HP Pusat. Begitu Pak Edi. Luar biasa. Dan saya menikmati. Bahkan sempat diwawancari kemarin, ditanya sama dokter yang dari Surabaya itu, IKPLN. Pak Joko berapa kali tinggung? Alhamdulillah Bu, saya sudah menikmati. Jadi semua program yang di IKPLN sama program di HP Pusat saya ikuti jika tidak ada benturan dengan turnamen catur. Gitu. Singkat kata, alhamdulillah sampai di sana ketemu anak, keluarga luar biasa. Banyak sekali hikmahnya. Hanya memang sempat sekali Pak di jalan tol saya merasa kok agak oleng, agak kepala agak puyeng, langsung merapat
dalam kecepatan 100, turun pelan-pelan, terus langsung ke pinggir, ambil napas, atur napas, begitu. Seperti kata Pak Ketuanya, Pak Arifin, atur napas, tahan, keluarkan, terus alhamdulillah normal lagi, jalan lagi ke kanan. Itu pengalaman yang agak membahayakan. Selebihnya pulang dari sana pun sama. Nah itu saat itu menuju Serang tuh sudah malam. Allah Akbar. Itu ngantuknya luar biasa. Ngantuknya bener-bener. Akhirnya ya sempat berhenti. Iya Pak Joko. Berhenti saya tidur sejenak dan setelah pulih berangkat lagi. Alhamdulillah sampai Serang. Inti dari cerita ini adalah bahwa saya merasakan dan saya berbagi, Pak Arifin, testimoni ya. Iya. Iya Pak Joko, silakan. Ini bahwa sudah Pak Arifin nikmat berkat ya. Pikir juga luar biasa. Jalan bebek luar biasa itu, nikmatnya. Jadi itulah pengalaman hampir puluhan jam mengendarai, tetapi saya nyaman. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya mau tanya Pak, dompetnya yang hilang itu atau hanya jatuh di rumah mungkin? Jadi saya masih ingat saat itu mau ngisi etol ya. Oh. Etol, dompetnya dikeluarin di atas. Disimpan di atas di atas ATM, yang diambil etolnya sama kartu ATM-nya saja. Dompetnya tidak. Jadi semuanya hilang, hanya etolnya ada. Kebetulan etolnya memang ke bawah karena niatnya ngisi etol. Begitu. Tapi akhirnya sekarang Pak Arifin, saya bertahu ketemu siapapun, tolong doain ya, mudah-mudahan dompet ketemu. Semua orang rumah saya mintain, termasuk kakak perempuannya, ikut juga tolong doain ya. Karena berbekal hanya 1 lembar ke Surabaya, ke Malang, itu bawa kena polisi ya kenal lah pasti. Kalau di polisi nggak ada surat-suratnya. Akhirnya saat malam ada telepon. Pak, dompetnya ada yang nganterin Gojek. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi Maksim rupanya ngelihat ada KTP dianterin. Itu luar biasa, berkah. Amin. Ya. Itu tadi saya agak terganjil kok, cuman ceritanya olahraganya karena lintikung dan hasil Dompetnya. Tapi dompetnya kok belum diceritakan gitu. Ya, jadi ini udah ending ini, happy ending nih ceritanya, happy ending. Pembukaannya dompet tadi ya. Dompet isinya nggak ada Pak. Isinya nggak. Iya. Surat Pak Dadang, surat-surat penting Pak Dadang. Bang, sekali lagi tepuk tangan Pak Joko. Makasih. Iya. Ya, makasih Pak Ketua. Silakan yang lainnya menyampaikan berita-beritanya yang menarik, yang di luar dugaan. Seperti Pak Joko itu kan spontan, ternyata antara kesehatan dan dompet ada kaitannya. Sebenarnya ini yang banyak juga, cuma saya nggak tega menyuruhnya. Pak Darsono itu ternyata banyak cerita itu. Kalau ngomong titik komanya nggak habis-habis. Panjang, tapi karena kondisinya masih belum fit, nanti kalau beliau sudah fit, insya Allah Ya, betul. kita doakan mudah-mudahan Amin. Baik, siapa di sini? Pak Parimin, mungkin ada berita apa Pak? Pengurusan masjid yang lucu-lucu Pak mungkin? Pengamanan masjid gimana Pak Parimin mungkin? Silakan. Pak Parimin. Pertanyaan aja Pak Didi. Cak. Nanya ke Pak Parimin. Karena saya pernah dengar bahwa pengelolaan masjid atau dekan yang baik adalah jangan masang dilarang tidur di masjid. Salah satunya. Di Pak Parimin gimana Jok? Ya Pak, coba silakan Pak. Gimana Pak Parimin? Jadi kita dipersilahkan tidak tidur, tapi mungkin untuk tidak tidur sama aja, Pak. Dipersilahkan. Jadi halus Pak, larangannya halus itu.
Dipersilakan tapi tidak tidur. Intinya dipersilakan ya Pak Joko ya. Hmm. Jadi bukan dilarang Pak ya, Nanti tapi untuk cerita yang lebih banyak kalau nanti ke depan baik, akan datang kita disiapkan ya Pak ya, disiapkan yang lebih bagus lagi. Kami kembalikan kepada bapak-bapak yang lainnya, silakan kalau mau menyampaikan spontanitasnya. Silakan Pak. Pak Edi, kalau gitu penutup dari saya sedikit aja cerita. Oh boleh. Baik, kami silakan Pak Arifin untuk Yang mohon mempersiapkan semua. Ya pengalaman pribadi pasti ratusan ribuan pengalaman hidup itu. Nah, saya sedikit lah ada pengalaman yang ini juga yang ada baiknya diceritakan kepada bapak-bapak semua. Waktu itu rumah saya masih yang lama, Pak ya. PTN tipe lama ya. Kemudian apa namanya banyak kamar-kamar kecil-kecil kan ya. Kemudian antara ruang dapur itu jadi satu, dapur itu dengan ruangan tengah. Oleh karena itu saya pindah ke Bogor itu dari Cirebon. Nah, saya bikin lagi ke belakang, kemudian masih ada tanah kosong, bikin lagi dapur ke belakang, sehingga ada pintu, ya. Dari ruang tengah ke ruang belakang itu ada pintu. Kalau WC saya pindahin ke belakang, dapur pindahin ke belakang. Nah, suatu malam Pak, saya waktu itu mau sholat tahajud ya. Nah, lampu ke belakang itu dari dalam dinyalainnya, dari dalam. Karena tadinya kan tidak ada di belakang. Di dalam dinyalain, nah, saya buka pintu. Saya melihat ada yang loncat di depan pintu. Ada yang loncat, gedenya segede kucing lah kira-kira, warnanya hitam, dan arahnya itu ke pintu. Jadi seakan-akan nungguin orang yang mau keluar pintu gitu. Seakan-akan gitu. Siapa ya? Tidak jelas, cuma samar-samar saja. Yang loncat, tapi arah loncatnya ke arah samping kanan kan tembok Pak ya. Hilang Pak, tapi hilang. Saya kaget apakah ini jin gitu ya. Kalau saya salah lihat. Nah, lalu ya, saya bangun lagi kira-kira jam 1-an gitu, malam jam 1-an lah kira-kira waktu jam 1 jam 2 lah. Kemudian saya buka pintu, tapi saya dulu apa namanya? Saya konsentrasi dulu gitu ya. Supaya jangan sampai salah lihat gitu. Konsentrasi dulu, nyalain lampu, buka pintu belakang. Itu benar Pak. Benar itu. Lihat mata saya itu loncatnya itu Pak. Hitam warnanya itu. Kayak kucing loncat gitu. Dan ke arah kanan lagi loncatnya ke arah tembok. Dan hilang. Nah, kemudian apa namanya? Saya sholat tahajud di tempat bekas dia duduk gitu Pak. Kan duduk ini kayak duduk gitu Pak ya. Duduk melihatin pintu Pak. Di tempat dia duduk. Saya ini lagi. Saya apa namanya? Sholat di situ. Nah, besoknya kira-kira jam 1 jam 2 juga saya bangun lagi, saya konsentrasi lagi Pak. Saya nyalain lampu, saya buka pintu, sudah tidak ada. Jadi gitu ya. Jadi yang namanya jin itu ada Pak ya. Yang melihat dengan konsentrasi penuh Pak, benar gitu kan. Ininya apa namanya makhluknya itu kelihatan sekali. Itu terus terang saya agak takut juga Pak ya, agak merinding. Tapi kan sebagai kepala rumah tangga kan harus saya hadapi kan ya gitu-gitu. Kalau perlu kan berantem kan ya gitu kan. Kalau sekiranya mengganggu kita kan gitu, mengganggu keluarga kita berantem lah dengan setan kan gitu. Nah, itulah pengalaman apa namanya unik ya. Dan itu ya bisa jadi suatu cerita mistik ya, tapi itu Pak yang saya alami sendiri. Demikian Pak Edi ya, itu Pak. Bukan mistik Pak, alam goib. Alam goib Pak, silakan. Sebentar Pak ya, saya lihat dulu. Baik, terima kasih Pak Arifin, Pak Joko dan juga Pak Parimin, walaupun baru kulitnya saja yang diceritakan oleh Pak Parimin, nanti kedepannya akan diceritakan hal-hal yang lebih bagus lagi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam latihan bersama olah sehat Lintingkung Sasana IKPLN Daerah Indonesia Power. Semoga kita ketemu pada kesempatan yang lain. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. Pak. Semuanya. Pak Cucu. Pak Izin lead Pak Edi. Iya Pak, monggo.